Oke, Pak Bos dan Bu Bos sebangsa setanah air, kita lanjut masih ngobrolin motor. Kali ini kita ngobrol soal bagaimana cara naik Harley Davidson yang benar, gitu. Karena ya sebenarnya naik motor Harley Davidson sih sama aja kayak naik motor yang lain, cuma sedikit ada tips dan trik supaya bisa lebih menjaga kenyamanan kita dan keamanan kita ketika belum jalan maupun sedang jalan. Karena banyak kasus-kasus yang belum jalan aja kadang-kadang posisinya salah, gubrak Pak Bos dan Bu Bos. Kan sayang, ya kan, motor sudah kinclong-kinclong, mahal-mahal kita beli gitu ya. Pas mau coba baru panas udah jatuh Pak Bos dan Bu Bos. Yuk kita praktek aja. Om Heri ikut kita. Oke, kita kelihatannya muter-muter, padahal kita di sini-sini aja cuma keliling-keliling aja supaya kelihatannya jauh Pak Bos dan Bu Bos. Ini motornya. Kita cobain ya. Oke. Jadi misalnya ini posisi lagi ke parkir nih Pak Bos dan Bu Bos. Posisinya udah mantap kan. Sebelum kita naik, kita cek dulu dia punya standar itu apakah sudah dalam posisi benar. Kadang-kadang dan saya sendiri pernah ngalamin posisi standarnya ini ternyata nggak ngeplek banget, jadi sangat beresiko dorong sedikit itu bisa tumbang. Pernah saya begitu. Jadi sebelum naik, daripada kita tumbang barang-barang motor, kita cek dulu. Oke, dia punya standar sudah oke. Kalau udah oke, kita ambil posisi duduk yang benar. Nah, ini posisi duduk, boleh di sini aja Mary. Ini posisi duduk, kita masih dalam pasif, kondisi pasif. Ya, masih ditopang sama standarnya. Nah, setelah itu, tips sederhana supaya lebih ringan ngebediriinnya, itu kita mainkan di area stang. Jadi kan stangnya bisa begini. Kalau pas parkir ya, bisa begini. Nah, yang paling ringan itu bobotnya ketika stangnya kita arahkan ke kanan. Kayak gimana? Begini. Nah, kalau stangnya sudah posisi begini, Pak Bos dan Bu Bos, kita butuh energi lebih kecil buat bisa ngebediriinnya. Dibandingkan stangnya posisi lurus atau apalagi posisi ke kiri, itu berat. Kalau sudah begini, posisi kiri kaki kita pastikan tidak licin, tidak ada air dan udah mantep ya. Sedangkan sebelah kanan, Om Heri boleh mendekat supaya kelihatan. Nah, ini yang kiri ya, Om Heri ya. Kameramen kita keren, namanya Om Heri, Pak Bos dan Bu Bos. Ini sebelah kiri, tek, udah mantep. Yang sebelah kanannya di floorboard, ya. Posisinya harus mantep juga, ya. Baru posisi tangan, oke. Posisi tangan, ya kita berdiri sedikit. Setelah berdiri sedikit ini baru tarik, set. Ringan Bos, ringan. Ulang ya. Posisinya sudah begini. Kalau misalnya posisi duduk kalian masih dapat, nggak usah berdiri juga nggak apa-apa, karena dia ringan banget. Set. Dibandingkan kalau dia posisi begini, Pak Bos dan Bu Bos. Nah, ini diperlukan tenaga lumayan gede. Wah, dapat. Gitu. Oke. Itu dari sisi posisi berdiriin motor dulu. Nah, setelah itu posisi riding. Nah, ini kebetulan kan kita pakai stang yang cukup tinggi, 18 inch. 18 inch. Saya suka karena pas riding, apalagi posisi riding lurus gitu, santai, nggak banyak kendaraan, itu sih enak pakai stang tinggi. Gitu. Cuma memang dari sisi kontrol kita harus lebih ekstra karena memang sudutnya itu nggak seenak yang posisi 12 atau 14 inch, kurang lebih gitu.
cari posisi yang enak, lalu kita mulai nyalain. Gitu. Om Heri bisa mendekat lagi, Om Heri. Oke, kita on kan. Nah, kalau injeksi, ini kan sudah injection. Itu begitu kita nyalain, ya, kita pastikan dia punya saklar ini di posisi on. Ini kan masih off, karena tadi habis mati. Kita run dulu. Tek. Dia akan ada bunyi tuh. Cip. Nah, setelah dia cep, artinya selesai. Komputernya sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk ini dinyalain. Lihat dulu nih lampu indikator. Om Eri, deketin. Netralnya harus nyala, Pak Bos dan Bu Bos. Ini kan nggak nyala, bahaya. Nggak nyala. Nah, pastikan dulu dia harus nyala. Gimana caranya? Nah, ya seperti biasa, kayak motor-motor biasa. Berarti ada gigi yang masuk. Tek. Nah, ini udah nyala. Saya bikin agak jelas nih. Kelihatan, Om Eri? Lampu netralnya udah nyala. Kelihatan ya? Nah, kalau udah nyala, baru kita aman buat nyalain. Oke, santai saja. Biasakan sih kopling, kalau saya kopling saya teken, ya kan, baru saya nyalain. Oke, Pak Bos dan Bu Bos. Begitu pula misalnya pas kita udah selesai, udah sampai tempat tujuan, kita mau parkir lagi, tahapannya biasanya begini. Sudah kita pastikan ini sudah netral. Sudah netral, ya baru kita engine-nya kita off-kan. Setelah off, baru yang dikontak kita matikan. Tek. Jadi jangan biasakan begitu udah selesai, langsung dimatikan dari sininya. Kurang bagus, nanti sistem kelistrikannya lebih cepat rusak. Jadi matikan dulu engine-nya, engine switch-nya, on-off-nya, baru matikan yang ada di saklar motornya. Gitu. Ya, jadi pesan saya, begitu juga mau dipanasin sama begitu. Jangan begitu, top, langsung terus nyalain, jangan. Biarin dulu, kalau injeksi ya terutama ya, run. Nah, setelah itu baru start. Jangan buru-buru lah. Kita kan pakai motor ini nggak tiba-tiba lagi lancingan-lancingan. Oh, itu mana tek tuh. Mau beli sayur gitu, mau beli telur kan enggak. Jadi santai dulu. Paling 4 detik lah. 3 sampai 4 detik dia untuk apa? Sistem persiapan dia punya modul-modul kelistrikan. Oke. Parkirnya juga sama, posisinya sudah enak semua. Ini kita turunin. Nah, pas turunin ini penting. Pas turunin ini pastikan tek, udah mentok nih Pak Bos dan Bu Bos. Ya, di sheet kakinya boleh Om Eri. Nah, udah mentok, udah mantep. Jadi jangan sampai dia masih di sini. Ya, kita belum firm, belum yakin. Kalian taruh rebahan ini motor Pak Bos dan Bu Bos gitu. Pastikan tek. Ini kan udah mantep nih. Ya, baru. Jangan dilepasin juga. Nah, baru enak gitu. Jadi motor kita aman. Oke, Pak Bos dan Bu Bos, saya rasa itu dulu tips sederhana dari saya, Om Senang, buat Pak Bos dan Bu Bos. Semoga ada gunanya. Jaga kesehatan, salam hormat buat keluarga, dan tonton terus video-video selanjutnya di channelnya Om Senang, dan jangan lupa selalu subscribe.